apa kabarnya? Baik-baik saja. Oke, jumpa lagi di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza di sini. Nah, minggu lalu kita sudah mengadakan penilaian harian, lalu kita sudah mengadakan penilaian tengah semester ganjil. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada KD 3.2 di bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Ya, jadi kita mulai bab baru nih, harus semangat ya. Mulai bab baru ini, oke? Oke, tujuan pembelajaran kita pada KD 3.2 di sini adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial, 2. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, 3. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, 4. Menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif, 5. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, 6. Menjelaskan pengertian lembaga sosial, 7. Menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, 8. Menjelaskan fungsi lembaga sosial, 9. Menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, rasa ingin tahu, menghargai, dan percaya diri. Anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada bab 2 kali ini. Oke, ini adalah peta konsepnya. Nah, jadi di bab 2 ini pertama kita akan belajar tentang interaksi sosial. Interaksi sosial itu dibedakan menjadi pengertian dan syarat interaksi sosial. Jadi nanti kita akan belajar apa sih interaksi sosial itu, lalu apa saja syarat-syaratnya untuk terjadinya interaksi sosial. Lalu ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk di sini itu ada asosiatif, ada disosiatif. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang lembaga sosial. Nah, di lembaga sosial ini kita akan belajar apa itu lembaga sosial. Lalu selanjutnya kita akan belajar jenis-jenisnya. Jadi lembaga sosial itu terbagi menjadi beberapa lembaga, apa saja, dan fungsi lembaga sosial tersebut. Nah, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di bab 2. Oke. Selanjutnya, nah, interaksi sosial dan lembaga sosial di sini dibedakan menjadi 3 subbab ya. Ingat ya, kita akan belajar sesuai dengan subbabnya. Oke. Subbab yang A itu tentang interaksi sosial, B tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, C tentang lembaga sosial ya. Jadi ada 3 A, B, C, kita akan pelajari itu berdasarkan subbabnya. Baik. Selanjutnya, nah, kita mulai masuk ya materinya. Materinya kita kali ini adalah A, interaksi sosial. Oke, jadi manusia itu tidak bisa tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Ya, jadi dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Jadi kehidupan bermasyarakat itu adalah proses kehidupan di mana seseorang itu dapat bersosialisasi, berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok masyarakat. Jadi di sini ada kata-kata yang Ibu merahkan. Di situ adalah keywordsnya, kata kuncinya. Oke. Jadi kita yang hidup di masyarakat ini adalah proses bagaimana kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan manusia yang lainnya, tetapi tetap dalam koridor mematuhi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Nah, kita mulai saja, kita masuk yang A, interaksi sosial. Nah, jadi anak-anak, interaksi sosial itu telah kita lakukan sejak dalam kandungan sampai akhir hayat kita. Sejak dalam kandungan kita berinteraksi dengan ibu kita berbicara, berinteraksi dengan kita melalui, walaupun kita ada di rahimnya, tapi kita telah berinteraksi dengan ibu kita. Lalu kita dilahirkan, kita berinteraksi dengan ibu, dengan keluarga. Lalu mulai besar, anak-anak mulai sekolah, berinteraksi dengan teman sekolah, teman sepermainan. Lalu setelah menamatkan bangku pendidikan, kita berada di lingkup pekerjaan, maka kita akan berinteraksi dengan teman-teman seprofesi, lalu kita akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Jadi interaksi sosial itu akan selalu kita lakukan. Oke. Nah, apa itu? Yang pertama ya, pengertian dan syarat-syarat interaksi sosial. Oke. Nah, salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia yang lainnya. Karena manusia itu dikatakan oleh makhluk sosial. Karena kita memiliki namanya gregariousness, artinya suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain.
ya. Misalnya nasi yang kita makan sehari-hari itu merupakan hasil kerja keras dari para petani. Lalu rumah yang kita tempati itu adalah hasil kerja keras, hasil kerja dari para pekerja bangunan yang membangun rumah kita. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa manusia yang lainnya. Ya, apakah mungkin kita mau makan kita harus tanam dulu berasnya, lalu kita masak nasinya, kita mau sayur kita tanam dulu sayurnya, lalu kita panen sayurnya, kita olah. Jadi itu namanya kalau itu namanya kita makhluk individu. Kita membutuhkan orang lain karena kita butuh makan, maka kita butuh beras hasil panen dari para petani. Sayuran itu adalah hasil panen dari para petani juga, seperti itu. Oke. Nah, bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kegiatan itulah yang dinamakan dengan proses interaksi sosial. Jadi, interaksi itu kita saling berbicara, saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oke. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah contoh-contoh interaksi sosial ya. Di gambar yang pertama itu adalah sekelompok mahasiswa yang saling berdiskusi tentang mata kuliahnya. Nah, itu adalah contoh interaksi sosial. Jadi kita berkumpul, berinteraksi, berdiskusi. Lalu ada gambar guru sedang menerangkan pelajarannya dengan anak muridnya di dalam kelas. Itu juga merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Ya, lalu para bapak-bapak ini bekerja sama bergotong royong untuk membersihkan desanya, lingkungannya, dan terakhir ada dua orang pekerja yang saling berjabat tangan. Jadi dia saling berjabat tangan itu merupakan salah satu contoh interaksi sosial. Oke. Nah, jadi dapat kita simpulkan interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Dalam berinteraksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Jadi ada feedbacknya, jadi ada timbal baliknya. Kita tidak mungkin berinteraksi kalau orang tersebut tidak menanggapi apa yang kita bicarakan. Itu maksudnya timbal baliknya, ya. Lalu hubungan interaksi sosial itu ada orang dengan orang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nanti kita akan belajar itu. Baik anak-anak semuanya, nah sampai di sini dulu pertemuan kita minggu ini. Jadi minggu ini kita hanya mengupas dulu materi tentang interaksi sosial. Syaratnya, bentuknya itu akan kita pelajari di pertemuan kita minggu depan. Oke, terima kasih bagi yang sudah melihat video ini dari awal sampai habis. Semoga kalian dapat mengerti dulu. Oke semuanya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like this video, lalu kalian komen dan share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya.